Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meri Rayanti dengan NIM 22030900075 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Sesi 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Sebagaimana kita ketahui, perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba penduduk tersebut dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan antar negara ini terdapat barang-barang keluar dan masuk suatu negara dengan negara lain. Dalam perdagangan internasional ada perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Berikut perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Perdagangan dalam negeri yaitu yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan sama. Yang keempat, tidak dikenali biaya masuk, hanya retribusi. Yang kelima, biaya angkut lebih murah. Yang keenam, kualitas barang bervariasi. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Sedangkan perdagangan internasional yaitu yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Yang kedua, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, dikenai pajak atau biaya angkut lebih mahal. Yang kelima, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Yang keenam, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Selanjutnya, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Perbedaan ini mendorong terjadinya perdagangan internasional seperti yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, jenis dari sumber daya yang berasal dari semua atau segala sesuatu yang berasal dari bumi, biosfer dan atmosfer, serta mampu atau dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Karakteristik sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu negara. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan, seperti seni ukir dan batik di Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Yang kelima, perbedaan yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah, perbedaan biaya, perbedaan produksi, serta perbedaan selera. Yang terakhir yaitu manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat dan hambatan ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama, manfaat perdagangan internasional, yaitu menjalin antar negara karena saling membutuhkan satu sama lain, dan juga memperoleh barang yang tidak diproduksi oleh negara sendiri. Kedua, hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi kuota, dan lain sebagainya.